Halo Tribuners, kembali lagi dalam segmen Viral Story bersama saya Citra Anastasia. Dan saya Rena Laila. Seperti biasanya kali ini kita akan membahas 5 berita viral minggu ini. Apa aja sih? Jadi pertama yaitu berita tentang cerita WNI yang berlibur ke Korea Utara. Terus yang kedua ada dari bocah 15 tahun yang hilang dan diculik oleh pria yang tidak dikenal. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kisah driver ojol yang kerja sambil membawa anak. Berita keempat yaitu kisah inspiratif yakni anak driver ojol yang mendapat beasiswa kuliah dari Gojek. Dan yang terakhir tentang kisah kerelawanan anggota TNI yang memberikan bantuan pengobatan untuk ibu dan sang bayi. Nah, di antara 5 berita itu kita juga akan mewawancarai salah satu narasumber via Zoom. Tapi sebelumnya yuk kita ulas beritanya satu-satu. Berita pertama datang dari pengalaman seorang WNI yang berlibur ke Korea Utara. Jadi video ini viral dari akun TikTok @harismuda. Pemilik akun bernama Haris menceritakan pengalamannya ketika berlibur ke Korea Utara. Nah, jadi dia tuh berlibur sekitar tahun lalu, April 2019. Kemudian kenapa dia ingin ke sana? Karena Korea Utara merupakan salah satu negara yang paling ingin dikunjunginya. Kedua, dia ingin buktikan apakah Korea Utara itu semenyeramkan apa yang digambarkan oleh media dan yang diceritakan orang-orang nih, karena dan kemudian dia akhirnya ke Korea Utara melalui Cina, karena akses ke Korea Utara itu hanya bisa melalui Cina, dan perjalanan ke Pyongyang itu sekitar 8 jam menggunakan kereta api. Dan di sana kalau kita mau ke Korea Utara itu harus menggunakan travel agency resmi dari negara tersebut. Jadi kita nggak bisa solo traveling sembarangan ke sana, harus dari travel agency dari Korea itu sendiri. Kemudian sampainya di sana, Haris mengatakan bahwa wisatawan harus mengikuti do and done list dari tour guide-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngefoto atau melakukan hal-hal yang nggak boleh di sana. Kita juga nggak boleh buat jauh-jauh tur dari tour guide-nya, dan kita dilarang untuk membawa pulang uang dari Korea Utara. Jadi nggak boleh bawa pulang ke tanah air kita gitu. Jadi nanti kalau ada uang lebihnya harus diganti, kembalikan gitu? Ya, harus pakai uang Cina, ditukar sama mata uang Cina kayak gitu. Dan selain itu juga Haris juga menceritakan tentang pengalamannya nih. Di sana dia eksplor apa aja. Dia hampir eksplor ke seluruh sudut Korea Utara seperti di Pyongyang, terus Museum Koryo, dan juga hingga perbatasan dengan Korea Selatan. Dan yang paling menarik nih yaitu cerita tentang bagaimana dia bisa menyaksikan secara langsung aktivitas warga Korea Utara di sana. Dan di sana juga karena katanya tuh nggak ada kemacetan sama sekali. Wah, enak banget ya. Bahkan di sebuah kota bernama Kaesong, itu kota itu bebas dari kemiskinan dan nggak ada pengemis sama sekali yang berkeliaran di sana. Berarti benar-benar kotanya bersih banget dari kemiskinan, ya, dan benar nggak ada pengemis. Terus menurut Haris dalam hal penjagaan nih, Pyongyang itu justru malah penjaganya tuh kurang ketat gitu. Malah justru ada sebuah desa bernama Desa Panmunjom itu penjaganya sangat ketat, karena Desa Panmunjom termasuk di zona demilitarisasi yang langsung berbatasan dengan Korea Selatan. Nah, berita kedua itu datang dari bocah 15 tahun yang hilang dan diculik pria tak dikenal. Anak tersebut bernama Putri Audina Wijaya atau sering dipanggil Audi. Audi dikabarkan hilang sejak 8 September 2020 lalu saat memberi makan kucing di depan rumahnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarganya berupaya mencari keberadaan Audi, tetapi tidak membuahkan hasil nih. Itu udah sebulan hilang, udah sekitar 1 bulan hilang. Nah, kabar hilangnya Audi kemudian viral di media sosial. Diketahui Audi merupakan anak berkebutuhan khusus.
Nah, dia tuh hilang setelah diculik oleh pria tak dikenal bernama Pradita Bayu Aji. Setelah kabar hilangnya Audi beredar, Pradita Bayu justru mengunggah foto mesranya dengan Audi di akun Facebook pribadinya. Berarti dia sama Audi apa gimana gitu Kak? Kayaknya sama Audi ada hubungan khusus gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, publik menduga Audi itu diperkosa oleh laki-laki tersebut. Tak lama kemudian nih, ada seorang yang mengaku bos dari pelaku menghubungi keluarga Audi. Terus ternyata pelaku bekerja sebagai tukang bakso keliling ternyata. Pelaku juga disebut sering memamerkan Audi sebagai istrinya. Nah, hingga kemudian 22 September 2020 lalu, ada saksi perempuan yang mengaku pernah diculik oleh Pradita Bayu. Dia juga merupakan anak berkebutuhan khusus yang sempat dibawa kabur pelaku selama sebulan dan ditemukan di Jombang. Jauh juga ya. Jauh juga ya. Dari Jakarta Pusat ke Jawa Timur. Lalu korban pun berhasil lolos karena bisa membaca dan menulis serta mengingat nomor telepon keluarganya. Untungnya ya, hafal nomor teleponnya. Hingga kini keluarga Audi telah menuntaskan laporan ke kepolisian dan masih mencari keberadaan sang anak. Jadi belum ketemu ya sampai sekarang. Sampai sekarang dari 20 September hingga sekarang belum ketemu nih Audi. Semoga Audi cepat ketemu ya. Oke, berita ketiga datang dari kisah driver ojol yang kerja sambil membawa anak. Jadi viral kisah ini bermula dari akun TikTok @blackmomis. Dalam video tersebut, wanita bernama Priska Winda Praja bercerita bahwa ada seorang driver yang setiap hari tuh mangkal di depan tokonya gitu, kayak nunggu orderan setiap hari. Dan uniknya yang menyita perhatian Priska ini, si driver ojol ini membawa serta anaknya untuk bekerja. Dalam video itu tampak sang anak meminta uang yang ada di dalam tas ayahnya, tapi ayahnya menyuruh sang anak sabar karena belum memiliki uang kayak gitu Kak. Dan kemudian video itu menampilkan driver ojolnya yang akhirnya mendapat orderan dan pergi bersama anaknya menggunakan helm. Ketika dikonfirmasi Tribun News, pria tersebut bernama Muhammad Rian Saputra. Dia menceritakan bahwa dirinya telah mengajak anaknya bekerja, ikut kerja sekitar 9 belakangan nih Kak. Soalnya anaknya tuh nggak bisa ditinggal di rumah, sedangkan ibunya kerja, jadi nggak bisa bawa anak. Dan anaknya juga nggak mau dititipin ke neneknya gitu. Jadi harus setiap hari sama orang tuanya gitu ya? Jadi Rian lah yang bawa anaknya untuk bekerja. Tapi di sisi positifnya tuh ada nih Kak. Jadi ketika Rian bawa anaknya bekerja, dia jadi semangat kerja, terus rasanya capek tuh nggak kerasa gitu, dan punya waktu luang lebih buat anaknya, buat main-main sama anaknya. Tapi kalau sama anaknya capek atau ketiduran, dia biasanya berhenti dulu di masjid buat istirahat, buat dia sama sang anak kayak gitu. Wah. Nah, berita viral keempat nih ada tentang masih di dunia perrojolan juga, yaitu kisah inspiratif anak driver ojek online yang mendapat beasiswa kuliah dari Gojek. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa keren nih, juga ya. keren juga nih. Nah, viralnya kisah ini berawal dari video TikTok milik Zikru Rahman. Zikru menceritakan kisah inspiratifnya dalam mendapatkan beasiswa kuliah dari Gojek. Jadi dia sendiri nih yang nyeritain dia tuh dapat beasiswa dari Gojek. Gimana tuh Kak ceritanya? Nah, ia merekam momen-momen sang ayah yang bersemangat mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu suatu hari tuh ayah Zikru memberi informasi kepada si Zikru kalau ada beasiswa dari Gojek. Nah, para keluarganya tuh nyuruh si Zikrunya itu buat ikut program ini, program beasiswa. Zikru yang bercita-cita kuliah di jurusan teknik mesin mendaftarkan diri dalam program beasiswa itu tadi. Ya, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Zikru lolos mendapat beasiswa dan diterima di Politeknik Negeri Jakarta.
Keren ya. Nah, dalam video itu ia juga memperlihatkan kegembiraan keluarganya saat ia dinyatakan mendapatkan beasiswa. Zikru berterima kasih kepada kedua orang tuanya serta Gojek dan berjanji untuk memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Ia juga mengaku bangga kepada sang ayah yang menjadi seorang driver ojek online. Keren juga ya buat Zikru ya bisa dapat beasiswa dari Gojek. Oke, berita terakhir yaitu tentang kisah kesukarelawanan prajurit TNI yang mengumpulkan iuran untuk seorang ibu dan bayinya. Jadi viral bermula dari unggahan akun Twitter @kondekturbos. Dalam video tersebut, tampak dua orang tentara sedang mengumpulkan uang yang disalurkan oleh teman-temannya. Mereka itu merupakan prajurit muda Kodim 1625 Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dan satu diantaranya bernama Prada Benediktus Raga. Jadi waktu itu nih Kak Rena, Prada Benediktus ini sama rekan-rekannya lagi tes swab di RSUD Bejawa Kabupaten Ngada NTT. Kemudian Benediktus melihat ambulan datang dan bawa pasien bayi gitu Kak Rena. Nah, kemudian saat Prada Benediktus mengunjungi UGD, dia melihat seorang bapak yang tampak kebingungan gitu. Kemudian dia tanya kepada bapak tersebut, dan ternyata bapak tersebut adalah ayah dari bayi yang baru aja datang itu. Si bapaknya bilang kalau dia merasa kebingungan, kesulitan buat biaya pengobatannya tuh harus bayar pakai gimana gitu. Dan secara spontan, Prada Benediktus ini bilang ke teman-temannya buat patungan gitu ya. Jadi ngumpulin dana bantuan buat meringankan biaya pengobatan sang bayi itu. Apalagi istri dari bapak tersebut juga lagi dirawat di rumah sakit. Ya, jadi istri dan anaknya lagi ditangani di rumah sakit, jadi dia bingung kan. Dan alhamdulillahnya uang sumbangan pun terkumpul dari 40 Kabinsa lainnya. Mulia sekali ya prajurit-prajurit di sana. Keren. Nah, untuk selengkapnya sekarang kita sudah terhubung dengan Letkol Zeni Lukmanur Hakim yang merupakan Komandan Kodim 1625 Ngada, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Pak Lukman? Iya, selamat sore Mbak. Lagi dinas di mana Pak ini Pak? Ini saya sedang di Labuan Bajo. Oh ya. Perjalanan kembali ke Bajawa. Sedang transit Mbak. Oh baik Pak. Jadi kita dari Tribunnews mau tanya-tanya nih Pak tentang kemarin video viral tentang anggota TNI di Ngada, Kodim 1625, tentang yang anggota TNI memberikan bantuan kepada ibu dan bayi. Nah,
Itu mau tanya kepada Pak Lukman, kronologi kejadiannya gimana sih Pak awalnya? Oh, mengenai anggota saya itu, kronologisnya pada tanggal 22 September, anggota saya karena pelaku perjalanan melaksanakan swab di rumah sakit Bajawa sebanyak 41 orang. Oh ya. Saat mereka swab, anggota saya itu satu orang yang inisiator namanya Prada Reptilianus Benedictus Raga itu melihat seorang bapak yang sedang kesusahan dikarenakan dia berasal dari kabupaten sebelah, Manggarai Timur. Dia membawa seorang bayi yang sakit. Bayi itu baru dilahirkan, umurnya 1 hari. Itu dalam kondisi sakit pernapasan. Kemudian bapak tersebut menyampaikan keluh kesahnya karena pada saat itu dia tidak membawa uang sepeser pun, sehingga anggota saya langsung berinisiatif. Dia berinisiatif mengajak teman-temannya, karena anggota saya juga mungkin bawa uangnya sedikit, Mbak. Mereka juga terbatas, dalam arti mereka sedang kegiatan yang antara Kodim dengan rumah sakit itu kan dekat, kemudian menggunakan kendaraan dinas, jadi tidak membutuhkan banyak uang. Waktu itu uang yang mereka pegang sangat terbatas, sehingga mereka urunan dari 41 orang ini, ada yang ngasih 50.000, ada yang 10.000, 20.000, bermacam-macam. Ini terkumpul sebanyak 1.710.000. Nah, setelah terkumpul, Prada Lorenzo Roja, LDP Lorenzo Roja itu yang menghitung, dia langsung menyerahkan kepada bapak tadi yang sedang kesusahan. Uang tersebut dia serahkan. Setelah begitu mereka langsung kembali ke Kodim, dan kegiatan tersebut ada yang tidak sengaja merekam, kemudian dan tidak sengaja juga di-share di Facebook, dan akhirnya tersebar luas sehingga viral. Jadi intinya semua itu ketidaksengajaan, Mbak. Ini murni memang anggota saya tumbuh dari nurani pribadinya masing-masing, hanya untuk membantu meringankan masyarakat yang susah, Mbak. Lalu Pak, setelah kejadian ada follow up antara Prada dan keluarga pasien, terus kondisi bayinya sekarang tuh gimana Pak? Kalau follow up, baik Prada yang bersangkutan ataupun kami dari instansi Kodim 1625 Ngada, secara berkala kita mengecek kepada Bapak, namanya Bapak Gonzales Anggal, itu kita sering cek bagaimana kondisi bayinya. Informasi yang kami tahu, kondisi bayinya sudah baikan, Mbak. Kami masih dirawat. Kemudian ini kami kan baru kembali nih. Prabinsa 2 orang tersebut bersama saya ini nanti rencana besok setelah kembali sampai di Bajawa, ya kami semua akan menengok dari bayi tersebut, Mbak. Itu berarti istri dari bapaknya juga sakit juga atau bagaimana Pak? Itu kan baru melahirkan juga ya? Istri dari bapaknya tuh pas kejadian itu kan istrinya baru melahirkan. Jadi karena istrinya belum kuat, Mbak, jadi pada saat evakuasi itu si bayi hanya didampingi oleh bapaknya. Ibunya masih dirawat di Puskesmas Wailangga, Manggarai Timur. Jadi setelah 2-3 hari baru ibunya datang ke rumah sakit. Itu, Mbak. Kondisi ibunya sekarang sudah membaik ya Pak?
Kondisi masih ibunya dirawat? sudah baik, sudah sehat. Sering kita komunikasi. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, lalu bagaimana reaksi rekan-rekan Kodim 16255 Ngada setelah video tersebut viral, Pak? Reaksinya kami semua, khususnya saya, jajaran Kodim 1625 Ngada tuh kaget juga. Karena kejadian kan sore hari, Mbak. Kejadian itu jam 3 sore, setelah kegiatan jam 5 sore itu laporannya kan hanya kegiatan pelaksanaan swab aman, tidak ada masalah. Tetapi mungkin sekitar jam 5 sore itu sudah di-upload di Facebook, kemudian sudah viral, kemudian saya baru diberitahu oleh rekan-rekan wartawan itu pada sekitar sehari kemudian itu, setelah saya kegiatan pelaksanaan donor darah dalam rangka HUT TNI, saya didekati wartawan menyampaikan bahwa anggotanya viral. Saya bilang kaget juga loh, kaget. Semua warga Kodim kaget dan nggak percaya, kok bisa ya secepat itu. Kemudian saya jawab karena saya tidak tahu efeknya kemudian hari, ya saya jawab, namanya TNI kan sudah biasa bantu orang. Kita ini kan bagian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan TNI ini berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi hal itu biasa, tetapi memang setelah kejadian itu banyak telepon kepada saya, nanyakan kronologis kejadian tersebut. Saya juga kaget ya. Ya mungkin di balik itu namanya niat kita yakin bahwa apabila kita meringankan masalah orang lain, maka masalah kita pun akan diringankan Tuhan ya, Mbak. Saya kira itu. Ya, amin. Untuk tanggapan Pak Dadim sendiri terhadap aksi anggotanya tersebut gimana, Pak? Tanggapan saya sangat bangga. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya. Saya memberikan penghargaan, kemudian memberikan hadiah juga, Mbak. Saya berikan hadiah apa yang dia mau, kita berikan. Kemudian intinya saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya bangga kepada yang bersangkutan dan teman-temannya rekan Prabinsa yang sudah punya jiwa rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi berusaha menolong masyarakat walaupun dengan uang yang terbatas, tapi yang penting ikhlas. Saya kira itu bagus dan itu merupakan contoh bagi kita semua, ya termasuk sebagai atasannya, ya saya juga harus mencontoh. Kalau bawahannya yang bagus ya kita ikuti. Begitupun rekan-rekannya ataupun senior-seniornya, ya saya sampaikan bahwa walaupun dia seorang prajurit 2 yang baru lulus pendidikan, namun dengan kepekaan jiwa kemanusiaannya seperti itu, ya kita harus ikut mencontoh dia. Begitu, Mbak. Lalu Pak Dadim, adakah rencana atau misi selanjutnya untuk melakukan kegiatan serupa terhadap masyarakat yang kesusahan, Pak? Kalau kebetulan memang untuk mengatasi kesulitan rakyat, itu program Kodim memang sepanjang tahun ada, Mbak. Ya, khususnya kemarin kegiatan dalam rangka HUT TNI, Kodim 1625 Ngada membagikan sembako, kemudian melaksanakan karya bakti, pembersihan rumah tempat ibadah, kemudian selain itu melaksanakan rehab atau membangun rumah orang yang miskin, Mbak. Kemudian kita melaksanakan menyumbang donor darah juga.
donor darah secara serentak semuanya anggota. Kemudian kita juga hari ini kami di Kodim programnya menyumbangkan sembako, kemudian bantuan kepada orang-orang yang disabilitas, ya, yang cacat. Kami hari ini programnya itu, Mbak. Dan ya mungkin ke depan ya kita tetap selalu berusaha. Ada kesulitan rakyat sekeliling kita, kalau kita bisa bantu dengan uang, dengan tenaga atau dengan pikiran ya kita bantu, Mbak. Pak Yandra, ini Pak Dandim, pesan Pak Dandim kepada masyarakat yang bisa diambil dari video tersebut, kira-kira apa ya Pak? Oh, kalau pesan saya kepada masyarakat umum, ya pada dasarnya kita semua rakyat Indonesia, saya kira kita semua pasti sama, kita sama-sama yakin semua rakyat Indonesia itu beragama, kemudian juga memiliki rasa Pancasilais. Ya di salah satunya yaitu kita harus kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, cinta kasih, kemudian apalagi kita di masa pandemi corona ini banyak orang yang susah. Ya kita berusaha untuk saling bahu-membahu, saling berpegangan tangan untuk mengatasi yang bisa dibilang bencana nasional ini, supaya kita sama-sama bisa bertahan dan bisa mewujudkan bahwa Indonesia tetap jaya. Saya kira itu ya. Baik Pak Dandim, terima kasih ya buat waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Selamat bertugas kembali Pak Dandim. Ya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi berita viral kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan di program yang sama. Saya Rena. Saya Citra. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.